Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Rumah Baru, yang kali ini memasuki part yang kelima, yang sekaligus menjadi part yang terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Andi Yuda. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana akhir dari kisah ini, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman, karena ceritanya akan segera saya mulai. Pagar. Pak RT memandangi Yuwono kebingungan. Aku membuat pagar di sana, jawab Yuwono. Gimana? Pak RT nampak kesulitan memahami konteks jawaban Yuwono, begitupun Bu RT. Yuwono mengangkat wajahnya, menatap lekat wajah kedua orang itu. Aku membuat pagar goib, sebab ada makhluk hitam di rumah itu, hantu perempuan yang diceritakan Mbak Lulu itu. Yuwono menggeleng. Pocong. Reza memelihara pocong untuk pesugihan. Ia melakukan perjanjian hitam itu untuk memperkaya dirinya. Pak RT dan Bu RT terdiam mendengar jawaban Yuwono. Mereka tahu ia tidak bicara sembarangan, sebab Yuwono memiliki linui, bisa melihat dan menangani makhluk halus. Tapi tuduhan semacam itu berat sekali, ujar Pak RT menggelengkan kepalanya. Bisa kena pasal kamu nanti? Ya, aku tahu, jawab Yuwono. Ia mengusap pipi dan bibirnya yang agak memar. Makanya, aku tidak memberitahu siapapun mengenai pesugihan Reza. Aku tidak punya bukti. Astaga. Bu RT merinding mengetahui itu. Lalu Pak RT mencondongkan badannya karena tertarik. Emangnya pesugihan macam apa yang dilakukan Reza? Ngaroko Sukmo, ritual dari daerah Kulonan. Tumbalnya adalah nyawa-nyawa perempuan manapun yang diinginkan oleh pocong itu, jawab Yuwono sambil meraih sekotak rokok dari sakunya. Perempuan? Tanya Pak RT agak berbisik. Yuwono mengangguk singkat. Makhluk itu hanya bernafsu dan menginginkan nyawa perempuan. Aduh, aku dalam bahaya dong kalau gitu, sahut Bu RT. Pocong cari tumbal perempuan juga pilih-pilih kali Bu, komentar Pak RT singkat yang dibalas Bu RT juga tidak kalah singkat dan plak. Intinya adalah, kali ini pocong itu sedang mengincar istrinya. Nyawa Mbak Lulu dalam bahaya. Tinggal sedikit lagi. Yuwono menyulut sebatang rokok di mulutnya. Pantesan Mbak Lulu kelihatan enggak seger gitu. Terus ngeluh sakit-sakitan. Bu RT nampaknya mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada Lulu. Kalau gitu masalahnya, ya jelas aja jamu yang aku kasih nggak ngefek. Jamu? Iya, aku beberapa kali kasih dia jamu resep. Ya buat jaga kesehatan dia. Bu RT mengangkat bahunya. Yuwono menatap Bu RT beberapa lama. Ia mengusap dagunya sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Asap putih membumbung pelan dari ujung rokoknya. Aku akan minta bantuan sama guruku di Baluran. Kalau tidak salah dia punya ramuan untuk menangkal pengaruh makhluk itu. Yuwono bergumam pada dirinya sendiri. Ia lalu meminta tolong kepada Bu RT. Jamu itu akan mengeluarkan benda-benda hitam dari tubuh Mbak Lulu. Nanti Bu RT bisa bantu berikan ramuan itu kepada Mbak Lulu. Bilang aja kalau itu jamu. Oh tentu. Bu RT mengangguk mengerti. Lalu bagaimana? Pak RT nampaknya khawatir dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Apa kamu bisa menghentikan Reza? Aku harus memasang pagar lagi untuk melemahkannya. Yuwono menghembus asap dari mulutnya. Kalau dia sudah lemah, baru aku bisa membereskannya. Semakin dia memakan sukma Mbak Lulu, maka semakin kuatlah dia. Berarti kamu harus gerak cepat ini. Yuwono mengangguk. Betul. Sebab ini bukan pertama kalinya Reza menubalkan seorang perempuan. Pak RT memandangi Yuwono lekat. Kamu tahu dari mana? Kapan hari saat aku sedang membuat pagar goib itu, Yuwono menghisap rokoknya dalam, membuat suara kretek cengkeh terbakar.
arwah perempuan yang dilihat Mbak Lulu itu tiba-tiba muncul menemuiku. Lulu membeku melihat sesosok perempuan tengah berdiri tepat di hadapannya. Perempuan yang mengenakan gaun putih dan juga rambut panjang gimbal melayang di antara dirinya dan pintu keluar menghalangi jalannya. Makhluk itu menyeringai, tersenyum lebar ke arah Lulu dengan mata mendelik. Ia lalu tertawa cekikikan yang membuat kaki Lulu seketika menjadi lemas. Hihihihi. Lalu makhluk itu melayang perlahan ke arah Lulu dan masuk ke dalam tubuhnya. Sinten sinambat ing wewangi iki amung sira yakti. Di dalam kegelapan pekat sayup-sayup terdengar bait lagu yang sangat dikenal oleh Lulu. Suara penyanyinya terdengar merdu walau tidak terlalu berjengkok. Lulu membuka matanya. Ia mendapati dirinya sedang duduk menghadap sebuah meja dengan beberapa buku terbuka. Lembaran-lembaran kertas berisi coretan dan juga tulisan kasar nampak berterbaran di sekitar buku itu. Ia memandang ke sekitarnya. Ia berada di sebuah kamar. Kamar ini berukuran sedang dipenuhi barang-barang perempuan. Namun, semua barang itu bukanlah miliknya, dan ia tidak tahu kamar siapa ini. Eseme kang manis madu, duh wong bagus. Lulu merinding, sebab bait lagu itu terdengar begitu dekat di telinganya. Seolah-olah lebih tepatnya memang dirinya lah yang sedang menyanyikan lagu itu. Astaga, ada apa ini? Lulu terus saja menyanyikan lagu itu meski ia sendiri tidak ingin. Namun ia tidak bisa berhenti, seakan dirinya bukan dalam kendalinya sendiri. Pintu di belakang Lulu terbuka tiba-tiba saja. Lulu berhenti bernyanyi. Ia menoleh dan melihat seorang laki-laki berjalan masuk ke dalam kamar. "Nih, aku udah beliin," ujar Mas Reza mengangkat sebuah kantong plastik di tangannya. "Kamu pasti lapar dari pagi belum makan kan?" "Mas Reza, ini ada apa sebenarnya?" jawab Lulu penuh kebingungan. "Ini kita ada di mana?" "Yang sabar dong." Mas Reza duduk di lantai tengah kamar. Ia meraih sebuah meja lipat kecil dan meletakkan kantong plastik itu di atasnya. Namanya revisian, ya pasti begitu, bikin capek. Revisian? Lulu semakin bingung, revisian apa? Kamu ngomong apa sih? Nggak boleh gitu, ujar Mas Reza menatap Lulu penuh perhatian. Kamu harus memakan. Dari pagi tadi itu kan, kamu kan sibuk terus ngerjain ini. Ini sebenarnya ada apa? Ranti, kamu harus makan. Suara Mas Reza agak meninggi. Ranti? Lulu mengernyitkan wajahnya. Ranti siapa? Lulu tidak menyelesaikan kalimatnya saat sekilas tidak sengaja ia melirik ke arah cermin yang menggantung di dekat meja. Lulu menatap lekat ke arah cermin. Sebab yang berada di pantulan itu bukanlah wajahnya, melainkan wajah seorang perempuan yang tidak ia kenal sama sekali. Wajahnya nampak manis khas pedesaan, rambutnya panjang lurus hingga ke punggung. Ia berpawakan sedang dengan kulit agak kecoklatan. "Ini aku siapa?" Lulu menyentuh wajahnya, bayangan dalam cermin itu juga menyentuh wajahnya. Lalu perlahan Lulu menyadari apa yang sedang terjadi, bahwa ia sedang berada dalam tubuh perempuan lain siapapun ini. "Sini Ranti." Mas Reza membuka kertas bungkusan makanan yang dibelinya. Ranti beranjak dari kursi dan berjalan ke arah tengah kamar. Ia lalu duduk di sebelah Mas Reza, bersandar pada ranjang kala itu. Mas Reza tersenyum sambil menyodorkan sendok pada Ranti. "Kok cuma beli satu?" Ranti membuka kantong plastik itu dan hanya menemukan sebotol minuman dingin. "Kamu nggak makan? Nggak lapar emangnya?" Mas Reza menggeleng menatap ke arah Ranti dengan senyum yang begitu manis. "Lapar sih iya, tapi aku lagi nggak pengen makan nasi. Lalu mau makan apa?" Mas Reza menunjuk ke arah wajah Ranti. "Bibir kamu."
Ranti memutar bola matanya malas. Basi nggak punya rayuan lain apa? Dengan gerakan cepat Mas Reza meraih lengan Ranti dan menariknya. Ranti memegangi lehernya dengan wajah sedikit cemberut. Nafsuan kamu ah, suruh siapa cantik? Lulu yang berada dalam tubuh Ranti hanya bisa menahan nafas. Ia merasa sangat kenal dengan situasi ini, sebab itu juga kata-kata yang diucapkan Mas Reza kepadanya. Mas Reza kembali mendekatkan badannya dengan sebuah senyuman nakal. Ah, nggak mau. Ranti berusaha mendorong tubuh Mas Reza, katanya aku disuruh makan. Laptop di atas meja terlihat menyala di mana layarnya tengah memutar sebuah film action dengan adegan penuh ledakan. Suara speaker yang menyala memenuhi ruangan kamar. Lulu menatap ke arah jendela yang sebelumnya tertutup. Namun ia bisa melihat bahwa di luar telah gelap. Pandangan Lulu beralih ke arah lantai, di mana ia melihat sepasang baju dan juga celana yang tergeletak begitu saja di samping ranjang. Suara tertahan Ranti terdengar di antara napas Mas Reza yang terengah. Lulu kemudian menatap nanar ke arah Mas Reza. Ia merasa begitu kosong, kecewa dan aneh, sebab saat ini ia berada dalam tubuh perempuan lain yang tengah digauli oleh suaminya. Shh. Satu tangan Reza membekap mulut Ranti saat terdengar beberapa anak kos lain tengah bercanda melintasi kamar Ranti. Apakah ini kelakuan Mas Reza yang sebenarnya? Mas Reza yang selama ini begitu romantis, perhatian dan menunjukkan sayang kepadanya. Aku sayang kamu, Ranti. Ya Tuhan. Lulu memejamkan matanya. Setitik air mata mengalir membasahi pipinya. Perih sekali rasanya mendengar Mas Reza mengucapkan sayang kepada perempuan lain. Reza. Suara Ranti terdengar Paro memanggil nama Reza. Tangannya terangkat mendekap erat punggung kekasihnya yang kuat dan lebar. Ranti memejamkan matanya dan menggigit bibirnya sendiri. Lulu benar-benar sudah muak. Ia membuka matanya dan mendapati sosok pocong berlumuran darah itu tengah menatap lekat ke dalam matanya. Astaga, Lulu tersentak bangun dan seketika ia membeku di tempat. Sebab kali ini ia melihat sosok perempuan bergaun putih tengah duduk di hadapannya. Ia nampak kurus dan juga pucat. Rongga matanya terlihat agak kehitaman. Rambutnya yang hitam lurus terurai jatuh dengan indah. Wajah itu terlihat cantik namun agak menyeramkan. Itu adalah Ranti. Ia mengulurkan tangannya ke arah Lulu. Sejenak Lulu nampak begitu ragu, memandangi Ranti dari atas sampai bawah. Lalu perlahan ia menyambut uluran tangan Ranti. Tangannya terasa begitu sangat dingin. Akhirnya aku bisa bicara sama kamu, kata Ranti. Apa itu tadi? Tanya Lulu. Ia sangat penasaran dengan apa yang baru saja terjadi. Kamu siapanya Mas Reza? Aku adalah pacarnya saat kuliah dulu. Ranti tersenyum. Pacar? Lulu menautkan alis, tapi kalian melakukan. Ya, itulah bodohnya aku. Ranti nampak salah tingkah. Ia menyibakkan rambutnya ke belakang telinga, tapi bukan itu intinya. Aku ingin minta maaf karena membuatmu takut. Aku tidak bermaksud begitu. Awalnya Lulu nampak kebingungan pencerna maksud dari kalimat Ranti. Lalu perlahan ia mulai paham saat melihat sosoknya sekarang. Jadi kamu, Ranti mengangguk pelan. Aku jadi menyeramkan seperti ini gara-gara Reza. Ia membuatku jadi tumbalnya. Tumbal? Lulu membelalakan matanya. Mas Reza? Ranti pun menceritakan tentang dirinya dan Mas Reza di masa lalu. Tentang bagaimana mereka menjalani hubungan dan bagaimana sampai akhirnya ia tahu Reza akhirnya menumbalkannya. Dan kamu adalah tumbal dia selanjutnya. Lulu nampak tidak percaya mendengar pernyataan dari Ranti. Aku? Mas Reza mau numbelin aku? Tapi aku gak pernah menemukan benda-benda atau melihat Mas Reza melakukan ritual apapun itu. Kamu masih belum nyambung. Ranti tertawa merasakan kelukuan Lulu. Ia lalu meraih tangan Lulu dan membawanya ke sebuah pintu. Lihatlah sendiri. Lulu membuka pintu itu bersama Ranti di belakangnya.
Kali ini, Lulu berada di dalam kamarnya sendiri. Ia mematung di pintu, menatap lekat ke arah tengah. Mas Reza, seorang perempuan nampak tersenyum menikmati suasana. Itu adalah dirinya. Itu adalah dirinya sendiri yang sedang terlentang di ranjang tanpa pakaian apapun. Dengan sesosok pocong yang bergerak-gerak di atasnya menindihnya, kain kafan kotor yang panjang membelit tubuh mereka berdua dengan erat. Awalnya Lulu agak ngeri saat melihat pocong itu. Lalu ia mulai menyadari bahwa sepertinya ini hanya semacam proyeksi bayangan. Ini semua tidak nyata. Ranti melayang ke arah ranjang. Beginilah cara Reza menumbalkanmu. Pocong ini hidup di dalam diri Reza. Ia mengambil alih tubuh Reza saat ia melakukan ini kepadamu. Jadi setiap kali kalian melakukan hubungan, sebenarnya kamu sedang melakukan itu dengan pocong ini. Lulu berpegangan pada kusen pintu, kakinya terasa lemas. Selama ini ia melakukan itu dengan pocong. Bukankah kamu akhir-akhir ini merasa mual dan sakit kepala? Tanya Ranti dari seberang ruangan. Itu ya karena dia menghisap jiwamu secara perlahan-lahan membuatmu sakit dan lemah. Aku juga ngalamin yang sama sepertimu. Ranti menatap sosok pocong berwajah Reza yang berlumuran darah tersebut. Cuma bedanya, aku gak selamat. Pocong ini mendapatkan ayahku. Jadi pusing itu karena sulit dipercaya kan? Orang sebaik dan seromantis Reza melakukan itu kepadamu. Ranti tersenyum kecut. Ada semacam gurat kesedihan pada wajahnya. Bahkan setelah jadi seperti ini pun, aku masih tidak bisa percaya, membuatku tidak bisa tenang. Lulu mengangguk pelan. Ia mengiyakan pendapat Ranti dalam hati. Lalu setelah melakukan ini padaku, ia melanjutkan hidup seolah-olah tanpa ada suatu halangan apapun. Ya seolah-olah tidak ada apa-apa. Dan pada akhirnya pocong ini memilihmu sebagai tumbal berikutnya. Lulu merasa seakan dihantam batu besar. Apakah sejak awal Mas Reza mendekatinya dan menikahinya karena ini semua? Aku ingin memberitahumu. Namun selama pocong ini masih ada, aku adalah tawanannya. Ia membuat sosokku menjadi menyeramkan, membuatku tidak bisa mengutarakan apa yang menjadi pikiranku. Dan akhirnya malah membuatmu takut kan? Ranti kemudian beranjak melayang pelan menuju Lulu. Aku minta maaf. Lulu menatap sosok bergaun putih itu dengan lekat. Jadi selama ini sosok perempuan seram itu justru hendak menolongnya. Kenapa kau ingin menolongku? Ranti tersenyum, melayang di hadapan Lulu. Satu tangannya menyentuh pipi Lulu. Aku tidak ingin kamu bernasib sama sepertiku. Terutama aku tidak ingin Reza mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu aku tahu ada seseorang yang memiliki kemampuan untuk melawan pocong ini. Aku pun meminta bantuan padanya. Ujar Ranti sambil mengingat-ingat. Yuwono kah namanya? Lulu kemudian kembali menarik napas. Kilasan-kilasan tentang Yuwono berkelebat dalam kepalanya. Jadi semua itu justru sebenarnya untuk menolongnya. Kini pocong itu kemudian sudah musnah. Aku sudah bebas. Ranti tersenyum bahagia. Tolong sampaikan terima kasihku pada Yuwono. Aku juga ingin berterima kasih. Balas Lulu tersenyum kepada Ranti. Kamu mau berusaha menolongku yang bukan siapa-siapamu? Oh ya tentu saja. Kamu adalah siapa-siapaku. Setelah Ranti cepat, kita berdua adalah member klub korban cinta Reza, dengan aku sebagai ketuanya. Garing dan kemudian Lulu tertawa. Ranti mendekap Lulu, rasanya ada semacam ikatan di antara mereka, walaupun mereka baru saja kenal. Lalu Ranti melayang mundur beberapa jauh. Baiklah, aku harus pergi, ucap Ranti. Lalu perlahan sosok Ranti terlihat pudar. Lulu pun teringat sesuatu hal. Ia harus menanyakan ini pada Ranti sebab ia merasa penasaran. Lagu itu, kenapa kamu terus menyanyikannya? Lulu meraih tangan Ranti, berusaha menjaganya pergi dan lagu. Ranti kemudian memicingkan mata. Maksudmu kepangku kapang? Ya, lagu Jawa itu. Apakah ada hubungannya dengan mistik atau suatu rahasia di dalamnya? Ranti tersenyum remeh. Aku balik tanya, selama ini lagu yang kamu putar di playlist ponselmu lagu apa? Lulu nampak tidak siap menjawab.
Korea? Ya itu, aku gak suka lagu Korea. Jadi aku hanya suka yang lagu favoritku sendiri, yaitu lagu itu. Ranti mengangkat bahunya. Lagian waktu itu wujudku kan sedang terlihat menyeramkan. Masa nyanyi lagu Korea? Ya nggak dapat feel seremnya dong. Lulu menatap tajam ke arah Ranti. Berarti sebenarnya kamu emang ada niat buat nakut-nakutin aku kan? Ya itu sedikit. Ranti kemudian nyengir lebar sambil menggaruk kepalanya. Habisnya aku sebel banget lihat kamu bahagia banget sama Reza. Sialan. Lulu kemudian mengayunkan tangannya berusaha memukul Ranti. Ranti mengelak, melayang mundur sambil tertawa ngakak. Ia lalu berbalik menatap Lulu. Senang bertemu kamu, ujarnya sambil melambaikan tangan. Sebelum akhirnya sosok Ranti menghilang seolah menyublim di udara. Lulu tersenyum, membalas lambaiannya. Senang bertemu kamu juga. Secerca cahaya matahari menerobos masuk, jatuh tepat di wajah Lulu. Lulu mengucek matanya dan beranjak bangun. Ia duduk di ranjang setengah sadar memandang berkeliling. Di sekitarnya adalah ranjang, selimut dan barang-barang yang tidak ia kenali. Sudah bangun? Tanya seseorang di belakangnya. Lulu menoleh. Bu RT datang membawakannya segelas teh hangat. Ia meletakkan teh itu di meja sebelah ranjang, lalu ia duduk di dekat Lulu. Minum dulu, Kih. Ini nggak panas. Bu RT menyodorkan gelas teh itu kepada Lulu. Lulu hanya mengangguk dan meminum teh itu hingga habis. Lalu ia bertanya kepada Bu RT, "Ini di mana? Aku kok bisa ada di sini?" "Ini di kamar putriku, si Dewi," jawab Bu RT mengusap kening Lulu penuh perhatian. "Semalam Pak Ansip sama Pak RT bawa kamu ke sini." "Iya." "Kamu kayak orang linglung, aku ajak ngobrol gak ngerespon. Lalu kamu malah pingsan." Bu RT masih memeriksa kondisi Lulu. Lulu mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi semalam. Lalu seketika ia merinding saat perlahan ia mengingat semuanya. "Apa Bu RT tahu apa yang terjadi semalam?" Lulu menggenggam tangan Bu RT. Bu RT mengangguk pelan. Ekspresi wajahnya nampak berubah. Ia tahu, cepat atau lambat Lulu akan tahu mengenai kejadian semalam. Namun rasanya berat baginya untuk memberitahu Lulu. "Aku tahu ceritanya dari Yuwono sehabis tadi subuh jamaah di musola. Lalu akhirnya bagaimana?" Pak RT menyisip sedikit kopinya di teras. Ia duduk berdampingan dengan Yuwono terpisah oleh meja kecil. Semalam Pak RT dan juga Pak Ansip meninggalkan tempat itu, sehingga mereka tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Aku masuk ke dalam rumah itu. Yuwono meletakkan gelas kopinya di meja. Ia mengusap wajahnya yang agak kusut, terlihat sekali ia sedang kelelahan. Yuwono menceritakan bahwa semalam ia berduel dengan makhluk itu. Angin kencang bertiup di dalam rumah, memporak-porandakan semua yang ada. Perabotan kecil beterbangan menghantam ke segala arah. Tembok kaca dan juga sebagian mengenai Yuwono, bahwa sebenarnya ia hampir saja kalah, karena makhluk itu telah menghisap sebagian besar nyawa Lulu. Namun berkat bantuan doa para bapak-bapak di luar, makhluk itu menjadi lemah. Yuwono pun masih memiliki satu benda terakhir, pemberian gurunya untuk melawan pocong itu. Sebuah batu kecil. Ia lalu melempar batu dari dimensi lain itu ke tubuh si pocong. Seketika itu sebuah api besar menyala, membakar pocong yang berlompatan ke penjuru rumah. Pocong itu berteriak kesakitan dan terus melompat. Dan anehnya suara yang keluar dari pocong itu adalah teriakan Reza. Pocong itu menggelepar di pekarangan, berguling-guling di rumput hias yang mulai tumbuh subur. Para warga menghambur melihat dari balik pagar. Beberapa lama kemudian api itu kemudian padam. Lalu Reza, Pak RT nampak sangat ingin tahu. Yuwono menggeleng, di tempat terbakar itu hanya ada bekas kosong berbentuk manusia dan sebuah cincin emas itu saja. Bu RT akhirnya mengakhiri ceritanya dengan tidak enak hati. Ia menghela nafas melihat Lulu yang duduk dengan menatap kosong cincin emas di jarinya. Lulu tidak tahu lagi harus berbuat apa. Di satu sisi ia bersyukur bahwa ia bisa selamat dari kejadian semacam itu.
Di sisi lain, ia baru beberapa bulan menikah dengan Reza, dan kini ia sudah harus sendiri menyandang status yang seringkali dipandang negatif oleh masyarakat. Apa yang harus ia ceritakan ke orang tua dan juga mertuanya? Apa yang akan dikatakan teman-temannya? Lalu bagaimana ia harus hidup untuk kedepannya? Semua hal yang berkecamuk dalam kepala Lulu membuatnya tidak mampu menahan emosi. Perlahan matanya membasah, setitik air menetes dari sudutnya. Bu RT mendekap Lulu dengan erat. Membelai kepalanya, ia sudah menganggap Lulu seperti putrinya sendiri. Bu RT juga ikut meneteskan air mata, seolah-olah memahami perasaan Lulu. Beberapa lamanya mereka berdua terisak bersama-sama meluapkan perasaan tanpa kata. Bu RT mengusap pipi Lulu yang basah. Ia mencoba menenangkan Lulu, mengalihkan pikirannya. Kita ke teras yuk. Bu RT menggenggam tangan Lulu. Di luar udaranya seger loh, bisa bikin perasaan lebih baik. Bu RT kemudian membuka pintu, menggandeng Lulu yang berjalan gontai di belakang. Suara cuit burung-burung kecil di pohon sekitar rumah Pak RT menyambut mereka. Sapuan cahaya lembut matahari pagi dan udara yang sejuk menyeruak masuk ke dalam rumah. Seger banget ya, gumam Bu RT membelai punggung Lulu. Lulu kemudian melangkahkan kakinya keluar pintu menarik napas panjang. Mbak Lulu, sapa Pak RT dengan senyuman lebar. Ia merasa bangga, ya karena berkat aksi heroik dan keberaniannya semalam itu, Lulu bisa selamat dari kejadian semacam itu. Lulu hanya mengangguk pelan menanggapi sapaan Mbak RT. Lalu pandangannya beralih ke sebelah meja, di mana Yuwono tengah duduk sambil menyerut api pada rokok yang terselip di bibirnya. Pemuda berpawakan kecil yang nampak lusuh setelah kejadian semalam, yang secara sepihak lalu itu telah ia tuduh sebagai sumber masalah dalam hidupnya, dan justru ternyata ialah yang rela melawan makhluk itu demi menolongnya. Lulu menahan napasnya, ia jadi merasa malu sendiri harus bertemu Yuwono dalam kondisi seperti ini. Yuwono kemudian meletakkan koreknya di samping gelas kopi, mengembus asap putih panjang dari bibirnya. Lalu ia menoleh, pandangan keduanya bertemu beberapa lama. Mbak, Yuwono mengangguk, Lulu balas mengangguk dengan sebuah senyuman tipis terbentuk di wajahnya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur ya teman-teman, dan juga semoga kalian paham dengan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Nah, untuk kalian yang baru mampir, saya sarankan untuk kalian subscribe terlebih dahulu ya teman-teman, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Intinya, untuk kalian yang belum menonton part yang sebelumnya juga, ya saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu dari awal sampai part akhir ini, karena agar kalian mengerti jalan ceritanya secara keseluruhan. Jadi jangan di skip nontonnya ya teman-teman. Intinya kalian harus benar-benar perhatikan setiap detail cerita ini, karena ceritanya benar-benar sangat menarik untuk kalian dengarkan. Dan juga tidak lupa juga banyak pesan moral yang terkandung di dalam cerita kali ini. Jadi semoga kalian bisa mengambil hikmahnya, mengambil sisi positifnya dan yang baik-baik lah pokoknya, dan membuang jauh-jauh sisi negatifnya ya teman-teman. Dan jadikan itu ya seperti biasanya sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih pokoknya untuk kalian semua yang sudah support channel ini dengan cara like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Karena dengan itu semua kalian membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata, ataupun narasi saya mungkin kurang jelas, ataupun mungkin terlalu lambat, atau belibet atau bagaimana. Saya benar-benar minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.